uh, data tersebut untuk menjawab pertanyaan. Itu capaian ya, Ibu? Ya. Kemudian dari capaian yang akan Ibu inginkan, kira-kira Ibu menggunakan metode apa, Bu? Untuk metodenya itu saya tidak hanya menggunakan satu metode. Jadi yang pertama itu ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Kenapa? Apa alasannya, Bu? Ya, agar bervariasi dan mengurangi kejenuhan pada siswa-siswi. Kalau upaya apa yang Ibu lakukan biar enggak jenuh anak-anak itu, Bu? Apa masih apa gitu? Ya ini Pak, ada diskusi kelompok, jadi mereka kan nanti untuk di materi data dan diagram ini nanti akan ada sedikit wawancara antar anggota kelompok, yaitu tentang makanan kesukaan. Diskusi ya? Nah, diskusi, jadi mereka nanti mungkin bisa tertarik dengan temanya seperti itu. Kemudian untuk mencapai tujuan ini Ibu ada mempersiapkan alat dan bahannya, Bu? Ada, tentunya ada Pak. Dan menggunakan papan tulis karena nanti anak akan menampilkan setiap makanan kesukaan masing-masing nanti akan dituliskan oleh ketua kelompok seperti itu Pak. Jadi hasilnya itu kok? Ya, hasilnya kemudian nanti tabelnya juga akan disajikan. Cuma papan tulis saja, Bu? Ya, papan tulis, kemudian nanti ada laptop, proyektor, dan handphone. Karena nanti akan ada penayangan video. Berarti anak-anak nanti mengamati video yang ditayangkan dalam proyektor ya, Bu ya? Ya. Kemudian ada nggak persiapan yang Ibu lakukan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran besok, Bu? Misalkan mempersiapkan apa gitu? Ya, tentunya ada Pak, seperti menyusun materi pembelajaran, kemudian menyusun ice breaking apa yang ingin saya sampaikan seperti itu. Misalnya game atau tepuk-tepuk seperti itu. Ibu masih lagi, Bu, ditanya Ibu, menurut Ibu gitu, apa yang Ibu anggap sulit dari materi ini menurut pengamatan Ibu? Kalau untuk di pertemuan pertama besok sepertinya belum terlalu sulit karena mereka hanya akan menampilkan data dalam bentuk tabel seperti itu Pak. Jadi kemungkinan akan ada kesulitan di pertemuan selanjutnya, itu di menampilkan data dalam bentuk diagram lingkaran karena mereka akan menghitung persentase. Jadi nanti mungkin di situ akan membutuhkan waktu yang. Jadi lingkaran itu dibuat kayak dipotong-potong gitu. Iya Pak. Jadi mereka nanti menghitung juga. Nah, kemudian Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan supaya ketercapaian tujuan ini bisa tercapai? Ya, untuk kompetensinya siswa dapat menyajikan data sesuai dengan proses yang sudah saya lakukan kepada rekan-rekan saya ini. Kemudian terakhir Ibu, sebelum diakhiri, kira-kira Ibu pada materi ini apa yang menurut Ibu yang mendapatkan perhatian khusus atau spesifik, Ibu? Kemungkinan itu ini Pak, keaktifan siswa di dalam kelas. Nanti akan saya lihat bagaimana mereka saling berkolaborasi dalam diskusi kelompok, juga dalam menampilkan hasil diskusi di dalam kelas. Oke lah Ibu, saya rasa cukup Ibu. Mudah-mudahan besok dalam prosesnya, dalam praktek kegiatan pembelajarannya jalan dengan sukses ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Silakan Ibu kalau masih ada mau ditanyakan, sedang tanyakan. Kalau tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih banyak waktunya Bu ya. Mengganggu ya.
ya. Harus pakai nggak? Adit Suditro. Wasiatul. Yenima. Oke, kali ini kita belajar di bab 3. Buka LS ya, bab 3. Data dan diagram. Ketemu halamannya? Halaman berapa? 4. Udah ketemu semua? Nah, di bab 3 ini kita belajar data dan diagram. Ada yang pernah lihat tabel? Atau diagram lingkaran? Diagram batang? Misal, ini di HP kalian, itu kan misalnya ada ruang penyimpanan tuh. Nah, kadang tuh ada bentuknya lingkaran, terus ada yang dia kebagi. Ruang penyimpanan misalnya warna hijau. Yang hijau tuh yang belum terpakai. Terus yang merah biasanya sudah terpakai. Nah, itu contoh diagram lingkaran. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, di pertemuan yang pertama, kita mau kenalan dulu nih sama data dan diagram. Apa sih data? Nanti kita mau ngapain aja di pembelajaran ini. Untuk kalian bisa memahami, kita nonton video. Siapa suka nonton video? Aku. Silakan disimak ya. Boleh dirangkum, boleh dirangkum. Intinya boleh dirangkum, teman. Ya, tapi tetap ingat. Nah, itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan dengan cara yang pertama ada wawancara. Yang kedua ada angket. Angket itu nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan disebarkan ke orang-orang yang mau kita. Yang ketiga ada observasi. Sampai itu semua mau berapa?
Ayo dikas, yang bisa dikas. Jadi nanti kalau aku videonya udah habis. Nah, itu ada contoh untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Dari nilai ulangan matematika kelas 7A. Rasanya nilainya kan berbeda-beda kan? Nah, nanti disusun. Kita lihat di sini. Nah, di kolom nilai itu kita masukkan angka-angka berapa aja yang dapat nilai. Nilainya berapa aja. Nah, itu ada yang dapat 6, ada yang dapat 37, 8, 10. Nah, ini untuk garis-garis. Nah, pas satu angka dimasukkan ke kolom yang angka 6. Buat garisnya 1. Ya, ada angka. Nah, untuk frekuensi itu yang ditulis angkanya. Jadi ini tuh yang angka 6 ada berapa kali dia muncul di situ. Yang angka 7 ada berapa dan seterusnya. Nah, di dalam angka 6-nya ada 8, angka 7-nya ada 8, angka 8-nya ada 7, angka 9-nya ada 4, angka 10-nya hanya ada 1. Lanjut diagram gambar.
Jadi kalau misalnya kita mau tahu tentang makanan kesukaan, misalnya di kelas 2, makanan kesukaan apa yang paling banyak diminati anak kelas 2? Nah, caranya tadi kalau misalnya kita belum tahu, belum coba kerjain, belum coba mengolah datanya, kita nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau misalnya kita belajar data dan diagram ini, kita belajar untuk menjawab pertanyaan melalui pengolahan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Oke, sekarang kita ice skating dulu. Ituan. Ituan. Itu. Fitri. Siapa yang salah? Konsentrasi. Dulunya yang benar tadi, dulunya yang benar. Maksudnya apa tadi? Coba. Ituan. Itu. Fitri. Siapa ini? Aku nomornya nggak boleh bergerak kayak gitu, tapi ininya apa? Lihat ya, Ridwan. Yang benar. Ya suaranya bagus. Pintu. Fitri. Nah, sini. Udah. Oke, jadi kira-kira itu pelajaran kita hari ini tentang data dan diagram. Di pertemuan satu ini Syahir. Di pertemuan satu ini kita belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke. Terus silakan dibuka LKS-nya halaman 63. Ini tugas di rumah. Tidak banyak. Soalnya ada 2. Halaman 63. Ketemu? Ada tabel apa di sana? 53. Cabang olahraga. Ada tabel cabang olahraga. Nah, sekarang tulis pertanyaannya. Nanti kalian jawab di rumah. Tulis pertanyaannya di buku catatan atau tugas. Nomor 1. Kelas
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu Bu. Mohon maaf Ibu, mau mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan sama Ibu dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, ya. Bisa Bu waktunya Bu? Bisa Pak? Ya. Pertama, bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu setelah Ibu menyampaikan proses pembelajaran dengan didampingi saya Bu, sebagai supervisinya, gimana rasanya Bu? Perasaannya ada lega, tapi juga deg-degan Pak sebenarnya, karena ya, ini pertama kali didampingi gitu. Apakah pembelajaran yang Ibu lakukan tadi menurut Ibu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan seperti di RPP? Ya kemungkinan sudah, karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan yang di RPP, tapi tentunya pasti banyak kekurangan ada. Coba Ibu tarik, ceritakan sedikit kira-kira yang Ibu rasakan yang paling memuaskan dalam pembelajaran tadi itu kira-kira apa? Bisa nggak? Kalau yang paling memuaskan mungkin dari keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok. Mereka saya lihat bisa saling berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang saya berikan. Itu. Kemudian mereka bisa menampilkan hasil diskusinya dengan baik di depan kelas. Ya, Ibu. Kita ada juga dalam proses pembelajaran tadi kan ada yang memuaskan gitu, tapi tentunya ada yang mungkin sedikit tidak memuaskan. Menurut Ibu, dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi Ibu, ketercapaian yang Ibu lakukan menurut Ibu sendiri itu kira-kira bagaimana Bu? Apa sudah tercapai semua atau memang ada yang belum tercapai, gimana Ibu? Kalau persentase mungkin sekitar 70 atau 80% sih. Kenapa Ibu? Nah, jadi nanti untuk bisa tahu 100%-nya itu nanti dari penilaian, evaluasi. Oh iya. Baiklah Ibu. Menurut Ibu sendiri, ada nggak kesulitan yang dihadapi anak dan kesulitan yang dihadapi Ibu sendiri dalam menyampaikan materi dari Ibu? Ya, kalau dari anak mungkin kalau saya lihat itu mereka masih kebingungan untuk memasukkan data ke dalam bentuk tabel, karena mungkin pembelajarannya data dan diagram. Seperti itu. Kalau dari saya, mungkin kesulitan dalam memantau anak karena mereka kan terbagi menjadi beberapa kelompok. Jadi saya harus keliling satu-satu dan semuanya kadang bu saya bu gitu. Jadi emang harus sedikit menahan, ya harus sabar, harus tahan sedikit capeknya karena harus keliling terus gitu kan. Ya, artinya kan intinya kan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi minimal sudah mewakili apa yang Ibu harapkan, walaupun memang belum bisa maksimal gitu ya. Seperti itu. Baiklah Ibu, untuk proses pembelajarannya saya rasa sudah cukup Ibu. Namun dari apa yang Ibu tampilkan tadi, tentunya Bapak juga memiliki catatan-catatan tersendiri yang mudah-mudahan catatan ini nanti akan menambah wawasan Ibu, bisa meningkatkan proses belajar Ibu ke depan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang pertama Ibu, ketika mau menyampaikan materinya tentunya kita harus mengecek kesiapan siswa. Gitu kan? Kesiapan siswa itu apakah memang benar-benar siap atau betul, baik kondisi fisiknya, kondisi jasmaninya, atau kondisi sikap dan semuanya itu harus siap betul. Kemudian satu hal yang perlu diketahui bahwa ketika kita menyampaikan materi apa saja adalah tujuan itu utama. Tujuan itu harus disampaikan, baik itu mau ditulis ataupun ditampilkan dalam bentuk slide, itu harus kita tampilkan. Yang
tadi Ibu sampaikan tadi, ternyata Ibu lupa untuk menuliskan atau menyampaikan tujuan pembelajarannya, walaupun secara garis besarnya tujuannya tercapai, tetapi itu adalah harus disampaikan Ibu. Itu untuk kegiatan pendahulunya. Untuk yang kegiatan intinya, alhamdulillah saya sangat bersyukur Ibu bisa menyampaikan materi dengan baik, bisa menguasai dengan baik, dan satu hal yang perlu saya apresiasi bahwa ketika menyampaikan materi, apalagi materi matematika ini Bu, sangat susah. Ada kalanya memang kita perlu adanya penyegaran, dan tadi Ibu sudah melakukan dengan adanya ice breaking. Nah, itu adalah salah satu kunci untuk mengembalikan konsentrasi yang sudah mulai jenuh sama anak-anak seperti itu. Nah, itu nilai yang positif dan plus dari Ibu. Saya sangat bersyukur dengan itu. Kemudian untuk penutupnya juga sedikit Ibu. Untuk kegiatan penutupnya lebih ditekankan anak untuk bisa menyimpulkan apa yang sudah dia buat. Kemudian secara garis besarnya dia udah berani menampilkan sendiri, tampil ke depan. Itu adalah nilai plus dia untuk kemandirian dan nilai bertanggung jawab sebagai seorang pelajar memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Ibu. Jadi secara garis besarnya sudah cukup. Kemudian satu lagi pertanyaan saya Ibu, kira-kira Ibu ke depan Ibu, kira-kira pengembangan apa yang akan Ibu lakukan kembali agar pembelajaran ke depan itu lebih bervariatif, lebih meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lagi, kira-kira apa? Tentunya dari proses coaching ini saya sangat bersyukur karena ada hal-hal yang bisa Bapak cek, dan saya melakukan merasa oh ini ternyata masih banyak kurangnya gitu. Jadi kedepannya akan melakukan perbaikan-perbaikan dari apa yang kurang. Udah, terima kasih Ibu. Artinya kan kita Bapak tidak mengajari, Bapak tidak menggurui, Bapak juga tidak menilai, tetapi ini semua untuk kebaikan anak-anak kita semua. Ibu juga jangan terbebani karena ada coaching ini ya. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Terima kasih lagi.